Ada beberapa versi mengenai asal-usul nama reak yang berkembang di tengah masyarakat Cibiru dan sekitarnya hingga saat ini. Reak itu ngareah-reah, bari eak-eakan lah bah, itulah. Reak itu reak eak-eakan. Reak itu berasal dari kata leak ataupun hantu, mungkin karena pemainnya sering kesurupan. Menurut legenda, Prabu Kian Santang, putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, pada abad ke-12 sudah menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Dalam ajaran Islam, setiap anak lelaki wajib untuk dihitan. Namun dalam pelaksanaannya mendapat kendala. Anak yang akan dihitan selalu merasa ketakutan, sehingga diciptakanlah suatu jenis permainan untuk mengalihkan perhatian anak dan membuatnya gembira. Permainan tersebut berbentuk tampilan kesenian yang diberi nama reak. Permainan tersebut berupa tetabuhan alat musik tradisional yang terdiri dari dogdog, angklung, tarompet, kecrek, dan bedug. Ditambah properti Bang Barongan sebagai lambang keserakahan dan kuda lumping sebagai lambang kesatria yang dimainkan sambil diiringi suara tetabuhan tersebut. Alat musik dan properti tersebut dimainkan dengan disertai sorak-sorai para pemain serta penontonnya. Hal tersebut menghasilkan suara ramai, bergemuruh, bising. Dalam istilah Sunda dinamai susurakan atau eak-eakan. Dari istilah tersebut lahirlah sebutan rea eak-eakan, yang berarti banyak orang sambil bersorak-sorai, yang lama-kelamaan menjadi reak. Versi lain yang lebih enak untuk dikaji, yakni mengatakan kalau reak itu asal kata dari reog. Dengan pengucapan lapa orang Jawa terdengar oleh orang Sunda menjadi reog. Dalam perkembangannya, vokal o akan berubah menjadi a, sehingga kata reog pun berubah menjadi reak. Dalam Kamus Bahasa Kawi, kata reog berarti membuat gaduh atau bising. Hal tersebut sesuai dengan tampilan seni ini yang ramai sebagai ungkapan kegembiraan. Seni reog telah dikenal sejak zaman Majapahit di abad ke-13 yang berfungsi untuk mengumpulkan masyarakat ketika penguasa Majapahit akan mengumumkan sebuah kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak. Pada perkembangan berikutnya, tampilan seni ini digunakan juga untuk upacara panen padi, selamatan desa, dan lain-lain. Karena itu, seni reog berkembang pesat hampir di seluruh daerah yang ada di wilayah Jawa Timur sebagai pusat kerajaan Majapahit di masa lalu. Sebut saja misalnya reog Ponorogo, reog Tulung Agung, reog Trenggalek, reog Blora, reog Banyuwangi, hingga reog Dodog Gunung Kidul dari Yogyakarta. Di Gunung Kidul, seni reog lebih dikenal dengan sebutan reog Dodog. Di Jawa Barat, sebutan waditra dodog dalam lidah masyarakat Sunda disebut dogdog. Faktanya, di awal perkembangannya, seni reak dogdog Cibiru asalnya bernama seni dogdog. Penamaan tersebut kemungkinan adanya penghilangan waditra angklung pada seni tersebut karena alasan ekonomis, sehingga penekanan tampilan seni lebih kepada bunyi waditra dogdog yang lebih ekspresif. Diduga seni reog mulai masuk ke wilayah Jawa Barat pada sekitar abad ke-17 di masa pemerintahan Kesultanan Cirebon. Kemungkinan seni ini dibawa oleh para prajurit Mataram, mengingat hubungan baik antara Mataram dan Cirebon saat itu. Di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon,
Seni reog mulai dipergunakan sebagai media dakwah dalam rangka penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Karenanya, seni reog mulai berubah bentuk menjadi seni pertunjukan panggung dengan nama reog ogel. Pertunjukan reog ogel dilaksanakan hampir semalam suntuk dengan tampilan merupakan perpaduan lawakan, nyanyian, tarian, dan sandiwara tradisional. Karena seni ini dijadikan sebagai media dakwah, maka semua dialog dan syair lagu merupakan ajakan kepada penonton untuk lebih memahami ajaran agama Islam. Menjelang abad ke-20, seni reog ogel berkembang menjadi beberapa bentuk seni lain yang lebih mengutamakan lawakannya. Sampai saat ini kita mengenalnya sebagai seni reog Sunda yang mengutamakan tariannya. Sampai saat ini kita mengenalnya dengan sebutan seni umbul yang mengutamakan tabuhan instrumen musiknya disebut seni buncis dan lebih mengutamakan seni magisnya disebut seni reak. Seni reak dan seni tari umbul berkembang baik di wilayah Sumedang. Hal tersebut dikarenakan letak geografis Kabupaten Sumedang yang lebih dekat dengan Cirebon, sehingga dengan mudah pengaruh seni budaya Cirebon masuk dan bisa diterima oleh masyarakat Sumedang, terutama yang tinggal di perbatasan kedua kabupaten tersebut. Terlebih lagi, sudah sejak abad ke-16 telah terjalin hubungan dagang yang baik antara Kerajaan Sumedang Larang dan Kesultanan Cirebon. Di Kabupaten Sumedang, seni reak digunakan sebagai penyerta pada ritual budaya nyawah, yakni seperti melak atau memulai menanam padi dan ngampih atau masa panen padi. Upacara tersebut sebagai bentuk ungkapan kegembiraan dan rasa syukur terhadap Yang Maha Kuasa dari seluruh warga kampung dalam menyambut kedua peristiwa tersebut. Pada periode berikutnya, fungsi seni reak berkembang menjadi media hiburan di mana sering disertakan untuk mengiringi seni kuda-renggong. Perkembangan seni kuda-renggong sendiri diawali tahun 1910-an. Tersebutlah Aki Sipan yang bertugas sebagai salah seorang pemelihara kuda-kuda para bangsawan Kabupaten Sumedang. Beliau mulai menyertakan seni reak untuk mengiringi seni kuda-renggong ketika mengarak anak hitam. Beliau tinggal di Desa Cikurubuk Buah 2, Kabupaten Sumedang. Pada pertengahan tahun 1920, seni reak pengiring kuda renggong ini dibawa oleh para pedagang keluar dari wilayah Sumedang. Di antaranya Aki Sarta yang membawa seni reak ke wilayah Rancaekek Kabupaten Bandung dan beliau tinggal di Kampung Buah 2. Selain Aki Sarta, ada juga Mbah Nur Pai yang membawa seni reak ke pusat pemerintahan distrik Ujung Berung. Beliau tinggal di Kampung Babakan Gaya. Namun seni di tangan Mbah Nur Pai ini tidak berkembang, sehingga tahun 1970 kelompok Nur Pai pun hilang. Karena usia lanjut, pada tahun 1959, Aki Sarta menyerahkan pengembangan seni reak yang dipimpinnya kepada anak didiknya, Abah Danu. Sedangkan anak didiknya yang lain, yakni Mbah Juwarta, pada tahun 1962 memilih mengembangkan seni reak keluar wilayah Rancaekek, yakni Ciguruwik, Cinunu. Dari tangan Abah Juwarta, seni reak berkembang hingga ke wilayah Cibiru, Kota Bandung sekarang. Setelah saya melakukan penelitian, ada dua pemahaman terkait dengan cara menabuh atau memainkan antar Mbah Juwarta dengan Wirahma. Mbah Juwarta itu lebih kepada pola tabuhan yang sudah baku, tetapi untuk Mbah Wirahma itu tidak menggunakan pola tabuh, tetapi lebih ke ekspresi.
dalam definisi seni reak dogdog di aliran Abah Juwarta mempunyai beberapa keuntungan, yaitu satu, ada kunci tabuhan yang disebut Durahman, Burak Tumpeng, terus Pimping Cacak sampai Domanin. Kunci ini akan bisa menjadi satu pola, yaitu ketika diiringi dengan tarian, terus ada lagu seperti pakai trompet, pakai kawi, ini akan memberikan warna. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini banyak generasi muda yang memakai kunci itu, dan kemanfaatan kuncinya tersendiri ketika memakai kunci ini akan tidak mudah lelah. Dari kedua kelompok seni reak ini melahirkan beberapa kelompok seni reak yang berkembang di wilayah Cileunyi hingga Cibiru, Kota Bandung. Tetapi perkembangan pesat seni reak dogdog Cibiru terjadi setelah era reformasi. Seni reak dianggap menawarkan kebebasan berekspresi sebagai bentuk pengejawantahan semangat reformasi, mulai banyak disukai oleh kaum muda saat itu. Antara tahun 2000 hingga 2005, perkembangan kelompok seni reak di Cibiru dan sekitarnya mencapai 400%. Namun, pertumbuhan yang sangat tinggi ini tidak serta-merta menjadikan tampilan seni reak menjadi meningkat kualitasnya, bahkan sering menuai kekacauan. Akibat kekacauan perilaku sosial di masyarakat, seni reak dogdog mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai kalangan, khususnya di kalangan anak muda. Dengan latar anak muda inilah seni reak dogdog di Cibiru mendapat kemajuan yang begitu pesat, sehingga semangat mereka, antusias mereka karena generasi muda dan memang memiliki latar belakang gabungan dari antar komunitas-komunitas motor. Seni reak ini mendapat apresiasi dan kemajuan yang begitu pesat, sehingga tidak lebih dan tidak kurang seni reak ini bisa dikategorikan, karena memang basicnya anak muda ini menjadi ada dampak positif dan negatifnya terhadap seni reak, dan tidak kalah pentingnya sering terjadi perkelahian di antara komunitas seni reak yang ada di Cibiru. Sehingga pada tahun 2005 pagelaran seni reak dogdog Cibiru sempat mendapat larangan atau izinnya dipersulit oleh berbagai pihak, karena mungkin latar belakangnya tadi seni reak dogdog ini banyak terjadi keributan. Tentunya hal ini yang mendapatkan perhatian dan keperhatian dari berbagai tokoh dan kalangan, khususnya para seniman reak dogdog yang ada di Cibiru. Menyadari kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, sekelompok seniman muda Cibiru yang tergabung dalam komunitas Dapur Seni Cibiru membuka ruang untuk para seniman reak agar bisa bersaing dengan sehat. Kegiatan tersebut dibalut dalam suatu festival seni yang diberi judul Gebiar Seni Reak yang diselenggarakan pertama kali tahun 2013 bekerjasama dengan Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung. Selain gelaran seni tersebut, kegiatan dilakukan dengan pembinaan dan mendorong beberapa kelompok reak yang ada agar lebih berkreasi berdasarkan nilai-nilai estetika seni secara umum, terutama dalam pengemasan tampilan. Hal tersebut sesuai dengan tuntutan sebagian masyarakat pengamat seni reak dogdog. Mereka menganggap kalau perkembangan seni tersebut telah mengalami stagnan. Mereka menginginkan kalau seni reak dogdog bisa tumbuh mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut sesuai dengan keinginan dinas terkait, di mana seni reak dogdog Cibiru harus bisa bersaing dengan garapan seni sejenis lainnya, sehingga layak tonton dan layak jual. Pada kegiatan tersebut, panitia menyuguhkan tampilan seni reak dogdog kreasi. Selama kegiatan, mereka juga menyebarkan angket isian untuk mengetahui respek masyarakat terhadap seni reak dogdog yang sudah dikreasi. Hasilnya ternyata cukup mengejutkan. Masyarakat Cibiru lebih menyukai tampilan seni reak gaya lama daripada kreasi baru. Gerakan tersebut terus diulang pada setiap gelaran festival seni tahunan tersebut.
dengan harapan berubahnya apresiasi masyarakat seiring dengan perkembangan zaman, namun hasilnya tetap tidak berubah. Pandangan dan tuntutan masyarakat Cibiru tetap, tampilan kesenian reak dogdog tetap sama. Salah satu penyebabnya, seni reak sudah merupakan bagian dari budaya masyarakat Cibiru yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan mereka. Selain itu, kesenian tersebut mempunyai nilai filosofis tinggi, tergambar secara umum pada tampilan waditra serta efek bunyian yang dihasilkan oleh waditra. Hal tersebut terlihat di dalam satu buah waditra, yaitu ada yang disebutkan namanya tilingtit, ada tong, ada brung, ada bangplak, dan ada bedung. Ini ketika ditabuh akan menjadikan satu sinergis, dan di dalam bahasa Sunda disebutnya suruh atau nyuruh. Nah, ditabuh akan menghasilkan nada yang disebut seruan, yaitu tilingtit, tong, brung, bangplak, dan bedung. Itu ketika ditabuhnya digabungkan, kita didengar akan menjadi satu seruan, yaitu gera init, tong, embung, gera tumangprak ketika suara bedung datang. Nah, kalau bahasa secara umumnya harus segera berangkat ketika mendapatkan atau mendengar seruan ini. Nah, ini sebetulnya ada ajakan ketika ada waktu-waktu tertentu harus kita istirahat dan harus kita melaksanakan yang mungkin yang 5 waktu untuk bagi menganut umat Islam di sana. Dari uraian tersebut, jelas kalau seni reak berupaya menjalin hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Maha Pencipta sesuai ajaran agama Islam. Hal tersebut bertegas dengan jumlah dogdog 5 buah atau 4 buah ditambah 1 bedung yang mencerminkan jumlah rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, dan berziarah ke tanah suci bagi orang yang telah mampu. Sebagai suatu produk budaya, maka seni reak dogdog Cibiruan ini pun tidak lepas dari pengaruh sistem kepercayaan masyarakat Sunda kuno. Menurut budayawan Yakob Sumarjo, budaya masyarakat Sunda purba penganut budaya mistis yang berdasarkan pada hidup selaras dengan alam, antara yang makro dan mikro, antara yang imanen dan transenden, antara dunia nyata dan dunia roh. Ketika dunia nyata berkomunikasi dengan dunia roh, maka dibutuhkan sebuah media perantara, seperti properti Bang Barongan sebagai simbol angkara murka dan kuda lumping sebagai simbol kesatria. Maka disitulah terjadi kesurupan ketika pemain reak menggunakan properti tersebut sebagai media untuk berkomunikasi dengan dunia para roh. Walau hasilnya belum memuaskan, namun setidaknya kegiatan tersebut telah menyadarkan para seniman reak dogdog akan pentingnya kebersamaan ataupun perubahan dalam tampilannya, dalam rasa kesatuan di antara para seniman dogdog semuanya. Nah, hasil dari festival tersebut terbentuklah komunitas balad reak sebagai wadah kebersamaan para seniman reak dogdog dalam berkreasinya. Nah, kegiatan Gebia Reak terus berlanjut hingga tahun 2016. Akhirnya, atas saran Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung, maka pada tahun 2017, gelar seni reak berganti judul menjadi Festival Reak. Saya berharap seni reak dogdog menjadi salah satu seni tradisional unggulan yang sekaligus kebanggaan masyarakat Kota Bandung dan menjadi salah satu karakter masyarakat Bandung dalam berkesenian. Lebih jauh, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tengah berupaya membuat seni reak dogdog Cibiruan ini sebagai salah satu potensi wisata budaya di Kota Bandung yang bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Kota Bandung. Karena itu saya mengajak semua yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan seni ini agar bekerja lebih keras untuk mewujudkan semua harapan tersebut. Sehingga seni reak dogdog Cibiruan nantinya menjadi seni yang mendunia. Reak dogdog ngadunya.
jenis kesenian seni reak di Kota Bandung sangat potensial sekali. Hal itu terbukti di Kota Bandung sudah berdiri sebuah organisasi seni reak yaitu Balad Reak. Alhamdulillah selama ini pembinaan dari Disdukper Kota Bandung terhadap jenis kesenian ini cukup intens, sehingga kami dari bidang pengkajian budaya Disdukper Kota Bandung memiliki catatan-catatan tertentu bagaimana agar seni reak ini betul-betul bisa mendunia, tidak saja dikenal di lingkungan setempat tapi juga dikenal oleh wisatawan baik di dalam bahkan mungkin luar negeri. Kemudian yang kedua yang memang harus diperhatikan oleh rekan-rekan kami di para pelaku seni reak untuk terus meningkatkan kemasan yang baik sehingga seni reak ini layak tampil, layak tonton, bahkan bisa layak jual. Yang ketiga juga yang perlu diperhatikan yaitu tata kelola lingkungan seni. Manajemen seninya juga harus terus diperbaiki sehingga ke depan betul-betul kesenian reak ini bisa ditangani, dibina, ditangani dan mempunyai manajemen yang baik. Sehingga tatkala berhubungan dengan institusi manapun seni reak ini bisa berkolaborasi, bersinergi karena dikelola dengan manajemen yang bagus. Kemudian yang terakhir yang jauh lebih penting adalah mengenai perilaku para seniman reak ini untuk betul-betul memiliki penghargaan terhadap perangkat atau alat-alat kesenian yang dimiliki. Jadi para pelaku seni reak ini bisa mengerti, paham betul dengan filosofi yang terkandung di setiap perangkat waditra yang ada di seni reak, khususnya reak dogdog yang ada di Kota Bandung ini. Begitu yang bisa disampaikan, terima kasih. Saya berharap seni reak dogdog bisa menjadi potensi wisata yang bisa dinikmati tidak hanya oleh turis lokal tetapi juga oleh turis mancanegara. Maka seni reak dogdog juga harus masif ada di setiap kecamatan seluruh Kota Bandung sehingga menjadi warisan budaya tak benda Kota Bandung itu khususnya. Seni reak dogdog juga harus bisa mengedukasi generasi milenial agar lebih mencintai seni tradisi agar tidak punah.